Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Widya Astuti dari kelas 11 Akuntansi B nomor absen 31. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu karya ilmiah. Pengertian karya ilmiah menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut Robert Day dan Barbara Gestel. Dia menyatakan bahwa karya ilmiah atau scientific paper atau tulisan akademik adalah laporan yang ditulis dan dipublikasikan untuk menggambarkan hasil temuan yang sebenarnya. Kedua, menurut Zainal Arifin, beliau menyatakan bahwa karya ilmiah adalah penyajian fakta yang ditulis sesuai metodologi penulisan yang baik dan benar. Dan yang ketiga yaitu menurut Suharjono, beliau menyatakan bahwa karya ilmiah merupakan laporan tertulis tentang hasil kegiatan ilmiah. Jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama, karangan ilmiah. Kedua, laporan ilmiah. Ketiga, makalah. Keempat, artikel. Kelima, skripsi. Keenam, tesis. Ketujuh, disertasi. Karya ilmiah juga mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, bersifat objektif. Kedua, menyajikan pengetahuan berupa gagasan. Ketiga, menyajikan pengetahuan yang didasarkan pada data atau teori-teori. Keempat, mengandung kebenaran yang objektif. Kelima, menggunakan istilah yang bersifat denotatif serta menggunakan istilah teknis. Keenam, ditulis menggunakan skema tertentu. Ketujuh, tidak emotif. Tujuan dari penulisan karya ilmiah. Yang pertama, sebagai wahana melatih mengungkapkan pemikiran atau hasil penelitian. Kedua, menumbuhkan etos ilmiah di kalangan pelajar atau mahasiswa. Ketiga, menjadi wahana transformasi pengetahuan antar sekolah dan masyarakat. Keempat, membuktikan potensi dan wawasan ilmiah yang dimiliki pelajar atau mahasiswa. Kelima, melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian. Manfaat dari penulisan karya ilmiah. Yang pertama, mengembangkan kemampuan atau keterampilan membaca dan menulis yang efektif. Kedua, melatih meramu hasil bacaan dan berbagai sumber sedemikian rupa sehingga menghasilkan sebuah perspektif baru. Tiga, melatih mengorganisasikan fakta atau data secara jelas dan sistematis. Keempat, sebagai bahan acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya. Kelima, memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. Struktur penulisan karya ilmiah dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bagian awal. Bagian awal dibagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, halaman judul. Kedua, kata pengantar. Kedua, daftar isi. Keempat, daftar lampiran. Bagian kedua yaitu bagian isi dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bab pendahuluan. Bab pendahuluan dibagi lagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan, kegunaan, manfaat. Kedua, bab pembahasan dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, kajian teoritis. Kedua, pembahasan. Ketiga, bab penutup dibagi lagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, kesimpulan. Kedua, saran. Dan yang terakhir yaitu bagian penutup. Bagian penutup dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, daftar pustaka dan kedua, lampiran. Kebahasaan karya ilmiah. Yang pertama, reproduktif, artinya yang ditulis oleh penulisnya diterima dengan makna yang sama oleh pembaca. Kedua, tidak ambigu, artinya tidak bermakna baik disebabkan struktur kebahasaan maupun efektivitas penggunaan kata atau kalimat. Ketiga, tidak emotif, artinya tidak melibatkan aspek perasaan atau emosi penulis. Keempat, tidak salah tafsir, artinya menggunakan ejaan, kata, kalimat, dan paragraf yang baku. Kelima, istilah keilmuan, artinya penggunaan istilah disesuaikan dengan persoalan yang dibahas. Keenam, denotatif, artinya penulis dalam karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang hanya memiliki satu makna. Ketujuh, rasional, artinya penulis harus menonjolkan keruntutan pikiran yang logis. 8. Kohesif dan koherensif, antar kalimat pada setiap paragraf dan antar paragraf dalam setiap bab. 9. Langsung ke sasaran. 10. Kalimat efektif, artinya kalimat itu mudah dimengerti oleh pembaca. Dan yang terakhir yaitu langkah-langkah untuk menganalisis isi karya ilmiah. Yang pertama, baca dan pahami karya ilmiah. Kedua, tentukan kriteria yang hendak digunakan. Ketiga, analisislah dengan menggunakan kriteria yang ditentukan. Keempat, tulislah hasil analisis sesuai dengan observasi.
Kelima, interpretasikan hasil analisismu. Keenam, simpulkan hasil analisismu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.